Suku Boti terletak di pedalaman Pulau Timor dan secara administratif berada di Desa Boti, Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Soe, ibu kota Kabupaten Timor Tengah Selatan, perjalanan ke Boti ditempuh dengan jarak 45 km dalam waktu sekitar 3 jam. Pada musim hujan, kendaraan roda 4 susah untuk mencapai Desa Boti karena jalannya rusak digerus oleh aliran air hujan. Desa Boti memiliki luas sekitar 17,60 km persegi dan terletak pada ketinggian sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut. Kondisi alam suku Boti ditandai dengan lahan yang berbukit dan topografi yang curam, tanah yang rawan longsor, serta kondisi sumber daya air yang terbatas. Jumlah penduduk Desa Boti 2.218 jiwa atau 624 kepala keluarga, di mana 76 kepala keluarga atau sekitar 318 orang merupakan penduduk Boti Dalam. Mata pencaharian didominasi oleh petani subsisten dengan tanaman pokok jagung. Mata pencaharian lainnya adalah pengepul asam dan kemiri serta beternak. Tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraan masih rendah, sehingga Desa Boti dikategorikan sebagai desa tertinggal. Suku Boti merupakan subsuku Amanuban, satu dari 3 suku besar di Timur Tengah Selatan selain Amanatun dan Molo. Suku Boti terbagi menjadi 2, yaitu suku Boti Dalam yang masih menjaga tradisi dan budaya, serta masih berpegang teguh kepada kepercayaan suku yang disebut Halaika, dan suku Boti Luar yang sudah terbuka dengan perkembangan dan telah menerima agama dan negara. Sebagian anak suku Boti Dalam tidak bersekolah untuk tetap menjaga adat dan tradisi. Sebagian lain bersekolah untuk menambah ilmu dan mengikuti perkembangan zaman. Masyarakat suku Boti Dalam mempunyai ciri khas yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Laki-laki dewasa di suku Boti Dalam dicirikan dengan rambut panjang dan berkonde, sedangkan perempuan dewasa rambut disanggul serta memakai tusuk konde. Baik laki-laki maupun perempuan harus memakai sarung 2 lapis dan selalu membawa tongkat sirih. Terbentuknya suku Boti berawal dari sekelompok orang yang berpindah dari satu tempat yang bernama Fatu Elaf. Sekelompok orang tersebut berasal dari leluhur yang sama dan terdiri dari 12 marga, yaitu Tefu, Nabu, Neolaka, Asbilak, Tekvan, Tefam Nasi, Kao, Naat, Natonis, Lunesi, Panesip, dan Benu. Yang dijadikan sebagai pemimpin mereka adalah marga Benu. Untuk menghargai leluhur mereka, maka tempat yang mereka tempati disebut Boti atau nama leluhur 12 marga tersebut. Wilayah adat Boti meliputi seluruh wilayah administrasi Desa Boti yang memiliki luas sekitar 17,60 km persegi. Peta wilayah adat secara manual berupa sketsa telah ada sejak zaman pemimpin pertama suku Boti dan masih tersimpan secara baik sampai saat ini. Dan ketika dibandingkan dengan peta administrasi desa, tidak jauh berbeda. Hal ini disebabkan karena pada masa lampau, raja beserta warganya melakukan penandaan batas terluarnya dengan batas alam, berupa tumpukan batu maupun sungai yang relatif awet dan tidak berubah sampai saat ini. Dalam wilayah adat, sudah ada konsep pembagian ruang atau zonasi, yang mengarahkan di mana mereka akan bermukim, berladang, berkebun, beternak, dan juga kawasan-kawasan larangan atau hutan larangan. Suku Boti mempunyai kepercayaan dan keyakinan yang berbeda dengan suku atau masyarakat lainnya di Pulau Timor yang pada umumnya memeluk keyakinan Kristen. Suku Boti menganut aliran kepercayaan yang disebut Halaika, yang meyakini bahwa hidup dan kehidupan diatur oleh 3 kekuatan, yakni Wisneno, Dewa Langit, Wispah, Dewa Bumi, dan Smanaf, arwah leluhur. Wisneno dianggap sebagai sumber dan pemberi cahaya, pemberi nafas kehidupan, pencipta, dan pelindung. Sementara Wispah digambarkan sebagai yang memberi kemakmuran dan kesejahteraan bagi umat manusia melalui tumbuh-tumbuhan yang hidup di bumi. Orang Boti percaya bahwa bila menginginkan sesuatu yang baik, maka harus berdoa dahulu kepada Wisneno dan selanjutnya kepada Wispah. Penganut Halaika ini diberikan kartu identitas khusus oleh pemerintah. Masyarakat suku Boti selalu memegang filosofi hidup, bekerja seperti hamba dan makan seperti raja. Meop onle ate, tap onle usif. Budaya ini menekankan bahwa orang Boti harus bekerja keras seperti para hamba ketika bekerja. Dengan bekerja keras, maka akan diperoleh hasil melimpah yang dapat digunakan untuk makan sepuasnya seperti raja. Dengan pandangan hidup ini, Raja Boti bersama warganya memiliki kebijakan tidak menerima segala bantuan secara gratis dari pihak manapun, karena dianggap dapat melenturkan semangat bekerja, bermalasan, dan hidupnya akan selalu bergantung terhadap bantuan orang lain.
Jika seseorang melakukan pencurian, maka sanksinya bukan dengan hukuman fisik ataupun diproses secara hukum, tetapi malah diberikan harta atau barang oleh ketua adat sesuai dengan jenis barang atau harta yang telah diambil. Filosofinya adalah jangan memperlakukan sesama yang sudah dalam kesulitan bertambah sulit, tetapi berilah roh kepercayaan dan semangat baru agar pelaku kejahatan dapat memenuhi kebutuhan sendiri dan tidak mengulangi lagi perbuatan yang salah. Terdapat 3 fase kehidupan masyarakat suku Boti. Fase pertama adalah fase kelahiran. Saat kandungan ibu telah mencapai 7 bulan, acara adat akan dilakukan untuk melindungi sang ibu yang tengah hamil dan meramal jenis kelamin bayi. Masyarakat suku Boti memiliki tradisi bahwa setelah bayi lahir, tinggal di rumah Umek Bubu, dan setelah hari keempat kelahiran, maka sang bayi tersebut akan diperkenalkan ke dunia luar dengan upacara adat Tapoitan Lil Anak, atau mengeluarkan anak dari Umek Bubu. Fase selanjutnya adalah fase tumbuh dan berkembang menjadi dewasa dan menikah. Upacara syukuran adat dilakukan setelah pasangan pengantin serumah selama 3 tahun lamanya dan dinyatakan sah menikah oleh hukum adat Boti. Fase terakhir adalah fase kematian. Setelah seseorang meninggal, maka akan dikuburkan di hutan adat dengan serangkaian upacara adat. Prosesi penguburan berlangsung sederhana dan tidak menggunakan peti, tetapi dengan 2 batang kayu bulat untuk mengusung jenazah beserta perlengkapan kain penutup jenazah. Upacara adat kematian selanjutnya dilakukan di hari keempat dan 3 tahun setelah kematian. Suku Boti memiliki sistem kalender waktu 9 hari dalam sepekan, yang berbeda dengan masyarakat umum yang menganut sistem kalender waktu 7 hari dalam seminggu. Ke-9 hari tersebut adalah Neon Ai, hari api, Neon Oe, hari air, Neon Besi, hari besi, Neon Wispa Ma Wisneno, hari dewa langit dan dewa bumi, Neon Suli, hari perselisihan, Neon Masikat, hari berebutan, Neon Naik, hari besar, Neon Lil Ana, hari anak, dan Neon Tokos, hari beristirahat, di mana masing-masing hari mempunyai makna dan arti tersendiri. Masyarakat Boti Dalam dengan segala kesederhanaannya sangat ramah ketika menerima tamu. Keikhlasan menerima tamu ini tergambar melalui ekspresi wajah dan perilaku mereka yang polos. Sebagai bentuk penghormatan terhadap tamu, disajikan seni musik tradisional berupa tarian daerah, yaitu bilut, sboot, maekat, yang diiringi dengan alat musik tradisional, leku, biol, sene, veku, tufuf, dan lantunan lagu-lagu daerah timur. Tamu kemudian diajak melantai bersama yang ditandai dengan pengalungan atau pelilitan selendang adat pada leher tamu tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat suku Boti sangat patuh dan taat terhadap larangan Banu Kae, yaitu berupa larangan untuk tidak boleh menikmati hasil bumi, hasil hutan, ternak atau binatang sebelum dilaksanakan acara syukuran panen Poit Pah. Upacara adat Poit Pah dilaksanakan secara tertib dan dipimpin oleh raja. Masyarakat Boti berkumpul di Sonaf atau istana raja untuk mendapatkan pengarahan dan penjelasan dari sang raja. Setelah barang bawaan siap, ternak dan hasil bumi, raja bersama para pria berjalan menuju hutan adat Nasi Fine Metan. Pada saat upacara adat di dalam hutan larangan, semua aktivitas termasuk memasak dilakukan oleh laki-laki karena perempuan dilarang untuk ikut masuk di hutan larangan. Jika ada warga Boti yang melanggar larangan baik Banu Kae atau melakukan penebangan pohon di hutan larangan, akan dikenakan sanksi atau denda adat berupa hewan ternak, bahan makanan, dan sopi. Rumah tradisional suku Boti berbentuk bundar, lantainya dari tanah dengan rangka atapnya yang berbentuk kerucut yang disebut Umek Bubu. Rumah tradisional Umek Bubu yang biasa digunakan oleh penduduk kebanyakan adalah sebuah rumah kecil beratapkan alang-alang yang menjuntai ke tanah. Rumah ini disangga oleh 4 tiang utama dengan dinding pelepah lontar atau bebak melingkar mengikuti atap. Dalam rumah hanya terdapat 1 ruangan utama yang berfungsi sebagai tempat tidur dan dapur. Di bagian atasnya, tepat di atas perapian, terdapat loteng untuk menyimpan bahan makanan pokok yaitu jagung. Bangunan rumah adat Umek Bubu ini sama sekali tidak menggunakan paku, melainkan terikat erat dengan menggunakan tali temali yang terbuat dari kulit batang pohon. Rumah Umek Bubu tidak memiliki jendela dan hanya ada 1 pintu untuk keluar masuk penghuninya. Di samping rumah Umek Bubu, masyarakat suku Boti juga mengenal bangunan sebagai pendopo yang disebut lopo. Bentuk bangunan lopo ini terbuka atau tidak memiliki dinding. Lopo berfungsi sebagai balai pertemuan untuk menerima tamu dan juga berfungsi sebagai lumbung tempat penyimpanan hasil pertanian, yaitu jagung. Kain tenun memiliki banyak fungsi, diantaranya sebagai pakaian sehari-hari, sebagai busana dalam upacara adat, sebagai mahar perkawinan atau belis, dan sebagai bentuk penghargaan bagi tamu yang datang berkunjung.
Proses pembuatan dimulai dari penyiapan benang dari kapas. Kapas dipisahkan dari bijinya menggunakan alat yang bernama dinis. Selanjutnya, kapas tersebut dihaluskan menggunakan alat sifa dan diproses menjadi benang memakai alat inkret. Benang yang sudah jadi kemudian diproses pewarnaan dengan menggunakan tumbuhan alami antara lain kunyit, mengkudu, tarum, dan lain-lain. Selanjutnya, benang dijemur sampai kering dan dipintal dengan menggunakan alat sederhana. Benang yang sudah siap dipakai diletakkan di antara atis dan nekat. Tahap selanjutnya yaitu proses menenun yang memerlukan waktu kurang lebih 1 bulan hingga 1 tahun tergantung pada motif tenunan. Beberapa jenis motif tenunan boti antara lain atoni untuk sehari-hari, manuteke untuk raja atau bangsawan, bikase untuk kalangan kesatria, koti untuk orang biasa, kai makana untuk pertemuan resmi. Benda adat lainnya adalah kerajinan berupa tembikar, patung, anyaman dari gewang, peralatan makan atau dapur dari kulit buah kelapa atau dari kulit hewan. Masyarakat yang berkunjung ke Desa Boti bisa membeli souvenir hasil buah karya warga Boti yang terletak di sebuah rumah tradisional Kusupsur Cendramata. Harga souvenir tersebut bervariasi dari ribuan hingga jutaan rupiah. Dalam menjalankan pemerintahannya, Usif atau Raja dibantu oleh pejabat kerajaan yang terdiri dari Amaf, Meomone, Meoveto, Lopo, dan Sonaf. Amaf memiliki tugas mendampingi Usif dalam segala urusan pemerintahan kerajaan Boti. Meomone adalah pembantu Usif yang bertugas menjaga keamanan dan pertahanan kerajaan Boti yang diumpamakan seperti tentara. Meoveto merupakan pembantu Usif yang memiliki tugas dan tanggung jawab seperti Meomone yang diumpamakan seperti polisi. Lopo sebagai pembantu wilayah atau secara administratif seperti ketua RT. Mereka akan bertindak sebagai pelaksana aturan kerajaan di tingkat wilayah. Sonaf merupakan tempat pelayan kerajaan yang bertugas menyediakan dan mengatur persediaan makanan, menjaga ternak dan kebun. Hasil kajian menunjukkan bahwa masyarakat adat suku Boti masih eksis. Mereka memiliki semua hal yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan, baik dari segi sejarah, wilayah adat, aturan adat, benda-benda adat, dan lembaga adatnya. Dengan pengakuan hak masyarakat adat Boti, kita dapat lebih memastikan bahwa warisan tradisi, adat dan budaya mereka khususnya, dan budaya Timor pada umumnya tetap hidup, lestari, dan dapat diwariskan ke generasi mendatang. Mari kita bersama menjaga dan melestarikan kekayaan tradisi, adat dan budaya suku Boti.